Setelah 81 tahun merdeka, kita harus punya mobil buatan Indonesia sendiri. Kita sudah mulai merintis. Sekarang TNI sudah pakai Jeep buatan putra-putri Indonesia sendiri. Presidenmu, saya sekarang pakai mobil buatan rakyat Indonesia sendiri. Kita butuh pengusaha-pengusaha yang militan, yang semangat, yang cerdas, yang tidak mengenal menyerah. Jatuh, bangkit lagi. Jatuh, bangkit lagi. Jatuh lagi, bangkit lagi. Karena kita tidak mau hanya jadi pasarnya bangsa lain. Tapi kuncinya adalah kita harus bersatu. Kita harus rukun. Suku berbeda, agama berbeda, partai boleh berbeda, tapi cinta tanah air tidak boleh luntur dari kita. Saudara-saudara, percaya kepada pemimpinmu. Kami tidak akan berkhianat kepada kalian. Kami tidak akan berkhianat kepada bangsa Indonesia. Dari waktu muda pun kami siap mati untuk bangsa ini. Saya ingin mati di atas jalan yang benar. Saya ingin mati di atas jalan merah putih. Saya ingin mati membela rakyat saya. Kalau ada yang menghasut, mecah belah, yakinlah dia bekerja untuk orang lain, bukan untuk orang Indonesia, saudara. Yang nyinyir biar. Marilah kita menatap keadaan bangsa kita dengan jujur. Saudara-saudara sekalian, menurut pandangan saya, menurut keyakinan saya, bahwa bangsa kita telah menyimpang dari pemikiran, dari warisan pendiri-pendiri bangsa kita sendiri. Pendiri-pendiri bangsa kita telah mewarisi kepada kita, menurut kepada kita, hal-hal yang luar biasa, yang saya katakan kecemerlangan. Yang pertama tentunya Sumpah Pemuda, ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Satu bahasa mempersatukan kita. Dan bahasa yang dipilih bukan bahasa mayoritas, bahasa suku yang minoritas, diambil jadi bahasa kebangsaan dan mampu mempersatukan. Kecemerlangan selanjutnya adalah Pancasila. Pancasila yang telah mempersatukan. Ini saya kira sudahlah kita kita terima, dan anak-anak muda sekarang menerima seolah-olah itu biasa. Tapi saudara-saudara, lihatlah dunia sekarang, lihatlah dunia hari ini, perang di mana-mana, perang di Eropa, di tempat lahirnya demokrasi, perang. Sama-sama, mereka itu ras yang sama. Bedanya apa? Ukraina sama Rusia. Hampir sama bahasanya, hampir sama agamanya. Perang. Perangnya luar biasa. Hitungannya kira-kira tiap bulan belasan ribu yang mati. Tiap bulan. Belum lagi Gaza, belum lagi Palestina, Suriah, Irak, Libya, Sudan, Yaman, Somalia, Pakistan perang, ya. Tetangga kita Kamboja perang sama Thailand, Myanmar perang. Jadi janganlah kita menganggap apa yang kita miliki sekarang adalah biasa-biasa saja. Di tengah itu semua, kita juga harus mengakui
bahwa apa yang diberikan oleh pendiri bangsa kita selain Pancasila adalah Undang-Undang Dasar 1945, itu pun kita tinggalkan. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang sangat jelas dan sangat gamblang itu tidak mau dibicarakan. Tidak mau dibicarakan dan tidak mau apalagi diberlakukan. Jadi saudara-saudara HIPMI sebagai pengusaha muda, sebagai pelaku ekonomi, tadi disebut sebagian besar UMKM, saudara harusnya bertanya, ya kan? Saudara sering dengar negara kita begitu kaya, tapi kita lihat banyak rakyat kita yang hidupnya sangat-sangat susah. Masalahnya adalah, menurut keyakinan saya, bahwa kita telah meninggalkan sendi-sendi yang paling penting, yaitu sendi rancang bangun bangsa. Bagaimana kita mau mendirikan gedung tanpa suatu blueprint, tanpa suatu gambar teknis. Kalau kita menyimpang dari blueprint, dari cetak biru, kita menyimpang, gedung itu runtuh. Kita sudah diberi rancang bangun, blueprint, tapi kita pura-pura bahwa itu tidak penting. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama, berdasar atas azas kekeluargaan. Ini lip service. Yang dibesarkan adalah konglomerasi. Saya kaget, saya memang benar disebut, saya memang bukan ahli keuangan, tapi saya kaget. Waktu saya kampanye, saya berurusan dengan ibu-ibu yang ikut apa itu super mikro, mekar ya, super kredit super mikro. Mereka rata-rata bayar bunga itu 24%. Bagaimana? Saudara pengusaha besar pinjam uang dari bank himbara, bank milik pemerintah, bunganya 9%, 10%. Bagaimana orang miskin bayar bunga lebih tinggi daripada pengusaha besar? Jadi kejanggalan-kejanggalan ini saya coba luruskan. Saya sangat yakin kita laksanakan pasal 33 tentunya dengan arif, dengan bijaksana, tapi kita laksanakan. Saya yakin Indonesia akan bangkit dengan cepat, kita akan bangkit. Saudara-saudara sekalian, kita diberi karunia luar biasa oleh Maha Kuasa. Tadi di video kalian itu, ya kan, ada apa itu? Rute rempah-rempah. Dari dulu Nusantara kita didatangi karena kekayaannya, ya. Negara-negara bangsa-bangsa asing itu datang ke sini waktu itu berbulan-bulan ke sini, bukan wisata, dia ke sini mencari kekayaan. Sampai sekarang. Jadi saudara-saudara, segala kekayaan kita, tantangannya adalah harus dikelola oleh kita dengan sebaik-baiknya, dengan secerdas-cerdasnya. Saudara-saudara, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Ini bahasa Indonesia. Tidak perlu ditafsirkan, tidak perlu diterjemahkan, harus dilaksanakan. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini adalah perintah Undang-Undang Dasar. Kita perang kemerdekaan dengan Undang-Undang Dasar ini. Dan logikanya, ini kekayaan kita.
Masa kekayaan kita, ya, diolah, diambil, dijual ke luar negeri, hasil jualannya tidak ditaruh di Indonesia? Masuk akal atau tidak? Coba. Ya. Kalau katakanlah saudara punya warung, setiap hari saudara jualan, ya, setiap hari saudara jualan apa saja di warungmu, dan setiap hari keuntunganmu kau taruh di tempat tabunganmu, di lemarimu atau di lacimu atau di mana. Kemudian laci itu, lemari itu, tas itu diambil orang lain. Kamu merasa biasa atau tidak? Tabunganmu diambil. Saudara-saudara, selama berapa puluh tahun tabungan Indonesia diambil dan uangnya tidak ditaruh di Indonesia, ditaruh di luar negeri. Dan kita kadang sekarang, iya kan, saudara-saudara, saya tadi dikatakan berapa kali maju jadi presiden. Untuk jadi presiden tadi disebut apa? 3 kali kalah. Salah, 4 kali kalah. Iya. Saya usaha jadi presiden dari 2004, konvensi Golkar, ya kan? 2004, 2009, 2014, 2019, 2024. 5 kali, 4 kali kalah. 4 kali kalah. Orang bingung. Sudah 4 kali kalah, masih mau maju lagi. Saudara-saudara, ada analis-analis, ya, podcast, ya, Prabowo pingin banget jadi presiden, sampai sekian kali. Saudara-saudara, kenapa saya ingin jadi presiden? Saya ingin jadi presiden karena saya sudah lihat dari tahun 90-an Indonesia menuju arah yang salah. Saya sudah melihat. Saya bukan mau jadi presiden hanya untuk jadi presiden. Lo kira enak? Iya kah? Karena kadang-kadang masyarakat, elit kita ini elit yang memang kejam. Elit kita ini, ya, tapi hampir semua elit bangsa-bangsa seperti kita ribut terus. Sukanya elitnya suka ribut, rakyat tidak. Rakyat paling ngerti. Rakyat ngerti bahwa untuk dapat hidup yang baik harus ada kerukunan, harus ada apa? Harus ada paguyuban, harus ada kerjasama, harus ada saling mengisi, bukan saling menghantam. Tapi elit semakin pintar. Jadi ada presiden kayak Pak Jokowi yang jarang keluar negeri, disalahkan, ya kan? Jokowi nggak boleh keluar negeri. Jokowi tidak peduli politik luar negeri. Saya sering keluar negeri, Prabowo sering keluar negeri. Aneh gitu. Sebetulnya nggak ada masalah gitu, benar nggak? Situasi mungkin berubah. Sekarang dinamikanya geopolitik begitu kacau. Kita tidak tahu kawan siapa, lawan siapa. Kita beruntung, saya beruntung. Presiden Indonesia menerima warisan dari pendiri-pendiri bangsa kita, bahwa politik luar negeri Indonesia adalah politik non-align, politik non-blok. Kita bersahabat sama semua negara, kita bersahabat sama semua kekuatan. Kita tidak mau terlibat dengan fakta-fakta militer siapapun. Karena itu begitu saya menerima mandat sebagai presiden, saya langsung gariskan politik luar negeri kita, meneruskan politik non-align, politik non-blok, politik bebas aktif. 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Ini adalah garis yang saya tempuh. Sekarang saya baik sama Presiden Putin, baik saya. Tapi saya baik juga sama Presiden Trump. Di sini saya disalahkan, di situ saya disalahkan. Tapi nggak ada masalah. Saudara-saudara, noise selalu ada. Yang penting kita yakin garis kita di mana.
Selama saya yakin saya kerja untuk bangsa dan rakyat Indonesia, selamanya saya tidak ragu-ragu. Saudara-saudara, kadang-kadang kita sebagai negara yang disukai oleh banyak negara, Indonesia sekarang disukai, Indonesia dicari, karena Indonesia dikenal tidak mau punya musuh. Nah sekarang saya tanya kepada saudara, ya, karena ada yang sok lebih pintar dari segala-galanya. Sudah. Bayangkan saya sebagai Presiden Indonesia, saya dipilih oleh rakyat untuk menjaga rakyat Indonesia. Sekarang kalau ada negara superpower, ya katakanlah Presiden Trump, mengundang saya ke Amerika, berani saya nggak datang? Hah? Kalau Presiden Amerika Serikat ngundang, Presiden Indonesia dan Presiden Indonesia nggak hadir, coba aja. Jadi saudara-saudara, sudah Presiden Amerika undang, Presiden Rusia undang juga. Gue nongol di Washington, gue nggak nongol di Moskow. Nggak bisa, saudara-saudara. Habis itu diundang lagi oleh Presiden Xi Jinping. Ya gue hadir, benar nggak? Diundang lagi oleh India. India 1,4 miliar orang. Pasarnya besar. Teknologinya hebat. Jadi Brasil sama. Jadi saudara-saudara, inilah risiko negara yang sahabatnya banyak. Kita Indonesia ini negara terbesar di ASEAN. Kita anggota APEC, anggota Konferensi Islam, OKI, sekarang anggota BRICS, anggota G20. Kita kalau diundang kita nggak hadir. Jadi ini saya mau cerita sama saudara-saudara. Untuk membela kepentingan rakyat, memang kita harus memelihara hubungan baik dengan semua pemerintah itu. Makanya saya katakan, politik Indonesia adalah politik tetangga yang baik. Kita ingin menjadi tetangga yang baik kepada semua negara sekitar kita dan negara yang lain di dunia, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara, kemarin saya 2 hari 3 hari ini saya menerima berapa? 18 duta besar. Hampir semuanya menyampaikan undangan dari Presiden dan Perdana Menteri masing-masing. Kami berharap Presiden Indonesia dapat berkunjung ke negara kami. Bayangkan 18 negara itu. Terbangnya udah kelengar aku. Saudara-saudara, ini saya hanya cerita. Saudara-saudara sebagai pemimpin-pemimpin muda, yang di antara saudara ya pasti akan ada yang akan muncul sebagaimana ketua-ketua umum sebelumnya. Saudara adalah wadah pemimpin, jadi saudara harus mengerti masalah bangsa. Saya di forum ini, pada kesempatan ini, saya ingin mengingatkan saudara-saudara, setialah kepada sejarah kita sendiri. Tanpa kesetiaan kepada sejarah, tanpa cinta tanah air, kamu tadi saya sudah tayangkan embahnya kapitalisme. Tidak ada pertumbuhan tanpa nasionalisme, saudara-saudara. Dan pengusaha haruslah jadi pengusaha yang patriotik. Saudara menumpuk kekayaan. Saya kira semua ajaran, apakah agama, apakah filosofi, semua ajaran, kekayaan yang kau dapatkan dengan baik, gunakanlah untuk tujuan yang baik. Gunakanlah untuk membantu orang yang belum mampu, saudara-saudara sekalian. Baru Indonesia akan bangkit. Tapi kalau saudara kaya raya, habis itu kekayaannya kau bawa lari di luar negeri dan kau tidak peduli dengan rakyat sekitarmu, ya masa depan bangsa kita tidak akan baik. Bangsa kita baik karena nilai-nilai bangsa kita. Di antara nilai-nilai bangsa kita yang harus kita jaga adalah nilai-nilai yang turun-temurun dari nenek moyang kita. Antara lain gotong royong, saling membantu. Yang kuat angkat yang lemah. Para pengusaha kunci dari kebangkitan suatu bangsa. Saudara yang akan menciptakan lapangan kerja. Karena itu pemerintah harus membuat keadaan yang
baik untuk para pengusaha. Keadaan yang baik itu antara lain hukum harus kita tegakkan. Kalau kita tidak tegakkan hukum, yang terjadi adalah hukum rimba, hukum liar. Yang terjadi adalah hukum berdasarkan kekuatan, dan di ujungnya tidak baik bagi kita semua. Ada yang mengatakan Prabowo tidak suka dan nanti akan mengusir investor-investor asing. Ternyata tidak seperti itu. Saya ketemu banyak investor-investor yang akan masuk. Tapi kita ngerti bahwa di antara kita ada yang selalu tidak suka dengan berlakunya hukum. Mereka suka keadaan yang liar. Jadi saudara-saudara, saya titip HIPMI, bangkitlah dengan semangat cinta tanah air yang luar biasa. Akan ada kesulitan, pasti ada kesulitan. Sekarang tidak hanya kita yang sulit, hampir seluruh dunia yang sulit. Karena perang Teluk, ya, ada Selat Hormuz, ada Laut Merah. Tapi kita bersyukur kekuatan kita besar. Akan ada tantangan. Kita sekarang sudah swasembada pangan. Sudah swasembada pangan. Jangan kau anggap pangan itu tidak penting. Tanpa pangan tidak ada republik manapun di dunia ini. Tidak ada negara tanpa pangan. Banyak negara sekarang dalam keadaan panik. Mereka sulit cari makan. PBB sudah warning, tahun ini akan ada kelaparan besar-besaran. Kita alhamdulillah kuat. Ini tidak bisa kita tutup mata. Saudara-saudara, kita menuju swasembada energi. Kita sedang bekerja keras. Perhitungan kita 3 tahun lagi, kita benar-benar sangat kuat di bidang energi, saudara-saudara. Saudara-saudara sekalian, dan yang paling penting, kita akan melakukan industrialisasi. Industrialisasi. Kita akan melaksanakan industrialisasi melalui hilirisasi. Semua komoditas kita akan kita olah dan akan menjadi industri-industri di Indonesia. Ini kesempatan untuk pengusaha-pengusaha muda bangkit. Karena kita tidak mau hanya jadi pasarnya bangsa lain. Kita mau pasar Indonesia harus dinikmati oleh putra-putri Indonesia. Setelah 81 tahun merdeka, kita harus punya mobil buatan Indonesia sendiri. Kita sudah mulai merintis. Sekarang TNI sudah pakai Jeep buatan putra-putri Indonesia sendiri. Presidenmu, saya sekarang pakai mobil buatan rakyat Indonesia sendiri. Ini kayak kampanye aja ini. Kampanye masih lama. Ini aku kesini lagi menggugah semangatmu. Jadi saudara-saudara, berapa hari yang lalu, enggak nih, aku mau cerita nih ya. Aku mau cerita nih, berapa hari yang lalu saya dengar pembicaraan di antara anak buah saya. Mereka tanya, harga mobil ini berapa ya? Harga mobil itu berapa ya? Saya pikir, wah, aku udah nggak bisa lagi nanya-nanya seperti itu. Suka tidak suka, karena saya presiden, saya harus kasih contoh. Saya harus pakai mobil buatan anak-anak Indonesia. Jadi saya mengerti. Ini kan mobil baru 1-2 tahun kita bangun, ya kan? Yang namanya suatu yang baru,
Ya mungkin tidak sebagus kalau saya pakai BMW atau Mercedes, ya kan? Kalau Pak Ara pakai Mercedes mungkin ya. Aku udah nggak bisa lagi. Saya pakai Maung. Nah, satu saat saya ini suka tidur di mobil, ya. Saya suka tidur di mobil. Jadi satu saat saya lagi tidur di mobil, tahu-tahu karena hujan keras di luar, saya tidur, tahu-tahu tek, tek. Saya bangun, rupanya bocor. Ya namanya baru, ya kan? Ya aku kirim kembalilah ke, ini kan buatan Pindad. Aku bilang, Pindad, tolonglah bocornya dikurangi gitu loh. Habis itu pakai mobil dia naik gunung, geredak, 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 geredak. Tapi geredak nggak apa-apa. Demi nasionalisme saya tetap pakai mobil ini. Saudara-saudara, 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 saudara harus ingat orang tuamu. Waktu kau kecil, orang tuamu berjuang keras mencari sepatu untuk kamu berangkat sekolah, mencari baju untuk kamu. Mungkin temanmu sepatunya lebih bagus, tapi ini sepatu dari orang tuamu. Mau bagus, mau bocor, mau gredek-gredek, mobil itu buatan anak-anak Indonesia. Berarti dari ibu kita, Ibu Pertiwi, saudara. Ya sudah. Sebentar. Saya minta izin, kalau udah begini harus minum kopi saya. Kalau udah begini, bisa 2 jam lagi saya bicara. Saudara-saudara, saudara-saudara, percayalah, masa depan Indonesia luar biasa, saudara-saudara. Tapi kuncinya adalah kita harus bersatu. Kita harus rukun. Suku berbeda, agama berbeda, latar belakang boleh berbeda, ya kan? Partai boleh berbeda, tapi cinta tanah air tidak boleh luntur dari kita. Benar tadi, habis bertarung jadi satu. Kita harus kerja. Makanya saya selalu mengusulkan gagasan Indonesia Incorporated. Indonesia Incorporated adalah Indonesia sebagai satu kesatuan ekonomi. Kita bersaing, bukan bersaing untuk saling membunuh, kita bersaing untuk saling mengangkat, saudara-saudara sekalian. Bersaing untuk saling mengangkat, bersaing untuk saling memperkuat. Hanya bangsa yang bodoh yang mau bertikai, yang mau konflik. Kita lihat dengan mata kita, apa yang terjadi kepada bangsa-bangsa lain yang kaya raya, yang punya kekayaan luar biasa, punya gas, punya minyak, punya emas, tapi perang saudara. Saya sedih. Banyak di antara mereka itu kawan saya semua. Saya sedih. Saya sangat sedih. Contoh, Sudan kaya luar biasa. Perang terus. Pertama perang utara sama selatan. Utara Islam, selatan Kristen. Yang selatan misahkan diri. Begitu misahkan diri, selatan perang sama perang. Kristen sama Kristen perang. Yang utara, Islam sama Islam perang. Rakyat jutaan hilang rumah. Puluhan ribu mati. Negara sangat kaya. Libya, negara sangat kaya. Irak, negara sangat kaya. Suriah,
Saudara-saudara, jadi anak-anak muda, pemimpin-pemimpin muda, bangunlah budaya yang baik, nasionalis tapi kerjasama. Jangan membenci, jangan selalu dendam. Dua hal yang sudah harus kita hindari. Jangan benci, jangan dendam. Bersaing biasa, menang kalah nggak ada masalah. Nyatanya saya 5 kali maju, 4 kali kalah, nggak ada. Yang penting terakhirnya saya diberi kesempatan. Dan saudara mau percaya atau tidak percaya, waktu saya menang diumumkan oleh KPU, ya, saya menang diumumkan oleh KPU, you bisa cek, saya menang dengan angka 58,58%. Jadi tunggu 58, 5 plus 8 13, benar, 5 sama 8 13, 13 sama 13 26, 2 tambah 6 8. Ini kayak kampanye di kecamatan ya, enak, asik juga ya. Asik juga ya. Jangan-jangan ini Gerindra semua ini. Saudara-saudara, you boleh cek lagi. Waktu diumumkan di TV, saya lihat jam. Ya. Diumumkan jam 14.03. 14.03. 1 sama 4 5. 5 tambah 3 8. Percayalah, kita sudah di jalan yang benar. Kita sudah kembali kepada Pancasila yang benar, Undang-Undang Dasar 45 yang benar. Kita mau bangun Indonesia yang bersatu. Semua suku, semua agama, semua kelompok etnis, semua ras, semua budaya bersatu untuk kita bangkit. Percaya, masa depan kita luar biasa, saudara-saudara. Kalau nggak luar biasa, gue nggak mau jadi presiden Indonesia. Saudara-saudara, saya mengajak sekarang ya, karena ini HIPMI pengusaha, tunggu dulu. Pengusaha Indonesia banyak dosanya. Betul? Lo nggak bisa bohong sama gue udah ngerti lo. Itu tokoh-tokoh HIPMI ini gue kenal dari kecil. Bambang Yogo gue kenal waktu dia masih punya rambut. Ini semua satu-satu saya kenal semua itu. Cicip, ini semua gue kenal semua itu. Bang Latif gue kenal juga. Saudara-saudara, tapi sudahlah, ya nggak apa-apa. Dosa kita tutup. Kita bangkit ke depan. Sekarang jangan coba-coba melanggar hukum. Saudara akan kalah. Kenapa? Sekarang ada teknologi. Sekarang ada AI, ada kecerdasan. Sekarang semua dokumen setebal ini bisa dibaca dalam 5 menit. Kontrak setebal ini 5 menit. Jadi saudara-saudara, mari kita raih masa depan yang baik. Ya, kita kuasai, kita kendalikan semua untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat kita. Kita percaya kita bisa membangun Indonesia yang hebat. Semua negara melihat sebenarnya Indonesia tidak terbendung. Kita sudah, algoritmanya sudah ada, hitungannya sudah ada. Kalau kita pandai dan kita cerdas, 2045 kita ekonomi keempat terbesar di dunia, saudara-saudara. Ya, yang muncul nanti nomor 1 Tiongkok, nomor 2 Amerika Serikat,
Nomor 3 India. Nomor 4 Republik Indonesia. Saudara-saudara, dan pada saat itu 2045 adalah 19 tahun lagi kan, 20 tahun lagi ya, 20 tahun lagi saudara-saudara berada di puncak karirmu. Saya nanti di hambalang monitor kalian di bawah. Kalau belum dipanggil yang Maha Kuasa. Kalau dipanggil yang Maha Kuasa, aku lihat, tetap saya monitor kalian. Kalau kalian kurang ajar, malam-malam aku turun nyari kau. Hah? Jangan main-main kau. Kau melanggar, berkhianat kepada merah putih, aku turun, aku cari kau. Slide nggak usah ya. Kalian, mana saya punya staff buku-buku udah dibawa? Udah terima buku-buku saya? Belum. Ini penutupan tanggal berapa? Tanggal berapa? Besok penutupan. Tolong ya, Rajir, besok buku-buku saya sudah di sini semua. Tapi buku saya dibaca, jangan dipajang aja, ya kan? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, inti-intinya sudah saya sampaikan. Kita butuh pengusaha-pengusaha yang militan, yang semangat, yang cerdas, yang tidak mengenal menyerah. Jatuh, bangkit lagi. Jatuh, bangkit lagi. Jatuh lagi, bangkit lagi. Dan selalu saya titip, kita harus bersatu, gotong royong. Kalau ada yang menghasut, mecah belah, yakinlah dia bekerja untuk orang lain, bukan untuk orang Indonesia, saudara. Yang nyinyir biar nyinyir. Ingat ya ajaran dari guru-guru kita, biar anjing menggonggong, kafilah tetap terus. Kita berada di jalan yang benar, kita akan menuju kemenangan dan kehebatan, saudara sekalian. Dulu waktu pejuang-pejuang kita, waktu mereka mengatakan merdeka, banyak juga yang nyinyir merdeka. Bagaimana kita mau merdeka? Bikin peniti saja tidak bisa. Dulu kan begitu. Tapi kita merdeka. Saudara-saudara, percaya kepada pemimpinmu. Kami tidak akan berkhianat kepada kalian. Kami tidak akan berkhianat kepada bangsa Indonesia. Dari waktu muda pun kami siap mati untuk bangsa ini, saudara-saudara. Saya ingin mati di atas jalan yang benar. Saya ingin mati di atas jalan merah putih. Saya ingin mati membela rakyat saya. Kali ini benar-benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Terima kasih. Hit me, jaya. Bangsa Indonesia harus mandiri. Bangsa Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan di situ elemen utamanya adalah swasembada pangan, swasembada energi, pangan dan energi harus kita mandiri. Saudara-saudara, percaya kita berada di jalan yang benar, di jalan membela keadilan, di jalan memberantas kemiskinan, di jalan menghilangkan kelaparan. Kita berada di jalan yang bersih dan suci. Kita berada di jalan yang diridhoi oleh Tuhan Maha Kuasa.